Teman-teman, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki beberapa daerah istimewa? Contoh daerah istimewa di Indonesia adalah DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Daerah-daerah ini disebut istimewa karena memiliki otonomi daerah yang khusus, tetapi tidak lepas dari sistem pemerintahan desentralisasi bangsa Indonesia. Mengapa provinsi-provinsi tersebut mendapatkan otonomi daerah yang khusus? Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Dan bagaimana penerapannya di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Indonesia menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, setiap provinsi atau wilayah dapat mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah. Akan tetapi, pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat, tetap berdasarkan koridor undang-undang nasional. Lalu, bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama, kewenangan pemerintah daerah. Bangsa Indonesia secara administratif terdiri atas daerah administrasi provinsi yang membawahi daerah administrasi kabupaten atau kota. Daerah provinsi dan kabupaten disebut sebagai pemerintah daerah atau Pemda. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam UUD 1945. Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Kepala daerah dan anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum. Wilayah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur bersama wakil gubernur. Sementara itu, wilayah kabupaten atau kota dikepalai oleh seorang bupati bersama wakil bupati, atau wali kota bersama wakil wali kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di suatu wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada presiden. Secara umum, hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terangkum dalam rencana kerja pemerintahan daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ketiga hal ini dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah. Gubernur melaksanakan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Adapun ciri-ciri tugas gubernur untuk membantu pemerintah pusat adalah sebagai berikut ini. Melaksanakan kegiatan yang tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Artinya, pelaksanaan tugas pembantuan didasarkan pada porsi atau kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Misalnya, daerah otonom hanya mengurusi permasalahan yang berhubungan dengan potensi daerah, seperti pariwisata,
dan hasil alam. Memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerah jika memungkinkan. Misalnya, masyarakat daerah Pulau Kalimantan mempunyai pekerjaan sebagai pemasok kayu. Akan tetapi, masyarakat di Pulau Kalimantan tetap tidak boleh menebang pohon sembarangan dan harus sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan hutan lindung. Mengerjakan tugas pembantuan hanya di daerah-daerah otonom. Misalnya, pengembangan wisata Bali diserahkan kepada pemerintah daerah Bali dan bukan pada pemerintah daerah lain. Dalam melaksanakan tugas pembantuannya, seorang kepala daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat oleh undang-undang. Beberapa tugas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan. Misalnya membangun infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara. Merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi tata ruang. Misalnya, menata atau mengembangkan kota sebagai lokasi bisnis, dan memanfaatkan hutan lindung sebagai cagar alam. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Misalnya, menerbitkan peraturan jalur kendaraan searah terkait jam malam. Menyediakan sarana dan prasarana umum. Misalnya menyediakan listrik dan air. Menyediakan sarana kesehatan. Misalnya dengan menyediakan puskesmas dan posyandu. Menyelenggarakan pendidikan. Misalnya dengan menyediakan gedung sekolah, perpustakaan, dan internet keliling. Menanggulangi masalah sosial. Misalnya membantu masyarakat yang tertimpa bencana melalui dinas sosial. Melayani bidang ketenagakerjaan. Misalnya mendatangkan investor. Mengembangkan fasilitas koperasi, usaha kecil, dan menengah. Misalnya, realisasi program OPOC di DKI Jakarta. Mengendalikan lingkungan hidup. Misalnya, menerbitkan larangan membuang sampah ke kali. Dan melayani dalam bidang pertahanan. Misalnya dengan mengadakan kegiatan sertifikasi tanah masyarakat adat. Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan otonomi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut ini. Tujuan kegiatan otonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan kerja bakti daerah dan acara kemerdekaan. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misalnya, Pemda DKI Jakarta mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Misalnya, memberikan laporan kebijakan dan penggunaan dana anggaran daerah kepada masyarakat. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. Misalnya, memberikan kartu Jakarta Pintar untuk siswa berprestasi dan tidak mampu. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Misalnya, membangun dan mengembangkan perpustakaan daerah atau perpustakaan keliling.
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya, menyediakan puskesmas dan posyandu untuk masyarakat kelas bawah. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Sebagai contoh, Pemda DKI Jakarta mengembangkan ruang publik terpadu ramah anak. Mengembangkan sistem jaminan sosial. Misalnya menyalurkan bantuan langsung tunai melalui Kementerian Sosial. Menyusun perencanaan atau tata ruang daerah. Misalnya membangun trotoar atau jalur sepeda. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Misalnya mengembangkan potensi daerah berupa hasil alam. Melestarikan lingkungan hidup. Misalnya menerbitkan larangan membuang sampah sembarangan dan melaksanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan. Mengelola administrasi kependudukan. Misalnya, mendata semua warga daerah dan pendatang melalui Dinas Kependudukan. Melestarikan nilai sosial dan budaya. Misalnya, mengadakan festival budaya atau malam kesenian. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan. Misalnya, Pemda DKI Jakarta menerapkan peraturan lalu lintas ganjil genap. Selain itu, pemerintah daerah harus melaksanakan otonomi daerah secara luas, utuh, dan bulat, sehingga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Agar dapat mewujudkan hal-hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi 3 indikator sebagai berikut. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Agar dapat mencapai ketiga indikator tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sikap sebagai berikut. Kapabilitas atau kemampuan aparatur. Seorang aparatur negara harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas atau tanggung jawabnya. Selain itu, aparatur negara harus memiliki karakter melayani dan memimpin. Sebagai contoh, seseorang yang bertugas pada bidang teknologi informasi harus memiliki pengetahuan atau pengalaman pada bidang tersebut. Integritas atau mentalitas. Sikap ini dapat diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang dapat memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Akseptabilitas atau penerimaan. Sikap ini dapat diartikan sebagai kepantasan, kecocokan, atau keterimaan. Artinya, seorang aparatur negara harus dapat menempatkan kepantasan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, sikap atau cara orang tersebut juga harus dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, seorang aparatur negara mampu melayani masyarakat dengan cekat dan rendah hati, sehingga masyarakat menjadi nyaman. Sebaliknya, seorang aparatur negara dengan karakter kasar akan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Akuntabilitas. Sikap ini berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap tugas yang dimiliki. Misalnya, membuat laporan keuangan atau melakukan perjalanan dinas. Kedua, daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Selain otonomi daerah, bangsa Indonesia juga mengenal sistem otonomi daerah khusus. Otonomi daerah khusus adalah pengakuan negara terhadap wilayah tertentu yang memiliki kekhususan atau keistimewaan tertentu. Otonomi daerah khusus diatur dalam UUD 1945
Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Beberapa daerah yang mendapatkan otonomi khusus adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi ini mendapatkan otonomi daerah khusus karena menjadi ibu kota negara Indonesia, yang keberadaannya mendukung secara langsung berjalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Otonomi daerah khusus ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut ini. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, menjadi tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat atau perwakilan lembaga internasional. Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi kota administrasi dan kabupaten administrasi, yang meliputi 5 wilayah kota administrasi dan 1 wilayah kabupaten administrasi bernama Kabupaten Kepulauan Seribu. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sesuai dengan undang-undang yang ada. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota NKRI. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Dana pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama pemerintah negara dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini mendapat otonomi khusus pada tahun 1945. Karena sejarah dan hak asal-usul berupa keberadaan tradisi kesultanan dan perannya dalam sejarah perjuangan nasional. Tradisi kesultanan ini masih ada hingga saat ini. Selain itu, peranannya dalam perjuangan kemerdekaan adalah menjadi ibu kota negara Indonesia pada masa agresi militer Belanda, tepatnya pada 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949. Otonomi daerah khusus ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Salah satu kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah cara menentukan jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah harus Sultan Hamengkubuwana yang bertakhta. Syarat khusus bagi calon wakil gubernur harus seorang Adipati Pakualam yang bertakhta. Dengan demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengadakan pemilihan gubernur,
karena jabatan tersebut sudah tentu dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwana. Selanjutnya Aceh. Provinsi ini diberi kekhususan pada tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1. Kekhususan tersebut adalah pusat penyebaran agama Islam dan tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Selain itu, perjuangan rakyat Aceh untuk kemerdekaan Republik Indonesia menjadikan Aceh disebut sebagai daerah modal oleh Presiden Soekarno. Aceh disebut sebagai daerah modal karena keberanian rakyatnya untuk melawan Belanda selama 30 tahun. Tepatnya dari tahun 1873 sampai 1903. Provinsi Aceh berganti nama menjadi Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai 2009. Karena konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, provinsi ini berganti nama lagi menjadi Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penyebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh. Nama ini masih berlaku hingga saat ini. Otonomi khusus pemerintahan Aceh mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan menambahkan materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Pelibatan ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota. Selain dari sisi pemerintahan, aspek penyelenggaraan pendidikan dan beberapa fasilitas publik juga mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya, menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, mengelola pelabuhan dan bandar udara umum. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian, Papua. Otonomi daerah khusus Provinsi Papua dan Provinsi Pemekaran bernama Provinsi Papua Barat dilandasi oleh faktor geografis yang berada di ujung timur Indonesia. Hal ini berdampak pada kesenjangan ekonomi antara wilayah Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Otonomi daerah khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut. Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua, serta penerapan kewenangan di Provinsi Papua dilakukan secara khusus. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar penduduk asli Papua serta pemberdayaannya dilakukan secara strategis dan mendasar. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara baik. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu dilakukan secara tegas dan jelas. Poin ketiga, mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan memegang teguh prinsip kelestarian lingkungan
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, pada poin keempat, mengenai pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab, menyebutkan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua. Majelis Rakyat Papua adalah sebuah badan setara lembaga tinggi daerah yang beranggotakan orang asli Papua. Orang asli Papua yang dimaksud meliputi wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan. Jumlah setiap perwakilan adalah 1/3 dari total anggota MRP. Pemilihan dan jumlah anggota MRP diatur dalam peraturan daerah khusus. Adapun tugas dari MRP adalah sebagai berikut: memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang disusulkan oleh DPRD. Ketiga, perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan perangkat daerah dalam bentuk organisasi khusus untuk melaksanakan program khusus. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberadaan perangkat daerah ini bergantung pada beberapa faktor, seperti kemampuan keuangan, kebutuhan, cakupan tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Di daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Di daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Artinya, tidak semua tugas pemerintahan harus membentuk organisasi khusus. Susunan organisasi perangkat daerah sudah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah. Misalnya, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang memiliki tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, kemudian mengoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD memiliki tugas sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Salah satu unsur pelaksana otonomi daerah adalah dinas daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain itu, terdapat lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sementara itu, kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Seorang camat bertugas untuk melaksanakan sebagian wewenang bupati atau wali kota dalam urusan otonomi daerah. Sementara itu, kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan yang bertugas membantu kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan tugas dari bupati atau wali kota. Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Selain sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD juga bertugas sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPRD memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Beberapa hak yang dimiliki DPRD diantaranya adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini berfungsi sebagai pendukung dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pengawasan. Pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra kerja yang memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak saling membawahi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dalam membuat kebijakan daerah. Kelima, proses pemilihan kepala daerah. Seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar dapat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasangan calon kepala daerah dan wakilnya harus memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah dalam pemilihan tersebut. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah akan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak ada pasangan calon yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua pada putaran pertama. Pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Setelah itu, gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Sementara itu, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota akan dilantik oleh gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota. Keenam, peraturan daerah. Peraturan daerah atau Perda adalah terusan atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan karakter dan potensi daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan presiden. Penetapan peraturan daerah dilakukan berdasarkan persetujuan DPRD. Tujuan dari peraturan daerah adalah menyelenggarakan otonomi daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan usulan dari masyarakat secara lisan atau tulisan. Setelah peraturan daerah terbentuk, pemerintah daerah wajib menyampaikannya kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah ini dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat jika bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah akan menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Kedua pengundangan ini harus dilakukan oleh sekretaris daerah.
Kita juga harus memahami bahwa dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan perda, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ketujuh, keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi dasar pembangunan dan perkembangan daerah melalui otonomi daerah. Semua kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah akan berkaitan langsung dengan keuangan daerah. Oleh karena itu, penggunaan keuangan daerah diatur dalam undang-undang. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah akan diserahkan kepada daerah sebagai sumber keuangan daerah. Daerah akan mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan mendapatkan dana perimbangan lainnya. Hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Penyerahan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah dari presiden kepada kepala daerah, meliputi sumber dan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diatur dalam undang-undang. Perlu ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan daerah lain yang sah, misalnya adalah pinjaman luar negeri melalui Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menanam saham di suatu badan usaha milik negara atau perusahaan milik swasta. Pemerintah daerah juga dapat memiliki badan usaha milik daerah dengan sistem pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubaran yang sesuai dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Pengajuan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah provinsi beserta penjabaran APBD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lama 3 hari sebelum ditetapkan oleh gubernur. Sementara itu, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD beserta penjabaran APBD harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 hari sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Pengelolaan keuangan daerah berupa penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipelajari, kita telah memahami bahwa sistem desentralisasi melalui otonomi daerah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara merata, fokus, adil, dan cepat.
guna kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dapat mengeksplorasi potensi dan kemampuan daerahnya masing-masing. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah adalah hak dari setiap daerah, dan pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penyalahgunaan otonomi daerah dapat diantisipasi dan diatasi.